kita mulai belajar bikin website di Figma. Kebetulan ini ada yang request bikin kayak semacam website yang bisa kita pakai buat ngerental mobil. Karena gue sekarang tinggal di Bali, jadi ini ada beberapa rekomendasi rental car yang gue temuin di Google. Yang ini nih yang paling gede gue rasa di Indonesia, Ctrek, salah satu anak perusahaan dari Astra ya. Terus yang lokal di Bali ini ada beberapa juga yang bagus websitenya. Ada balirencar.id, dia hero-nya, ini namanya hero-nya dia pakai slider gitu ya, lumayan sih, nice. Ini kita bisa lihat foto dan informasi ya, dari harga paketnya juga ada berapa. Terus informasi standar, harga, testimoni tentang si perusahaannya, sampai ke footer. Jadi ada mobil mewah juga di sini, state harganya ya. Ini websitenya transparan sih. Terus lokasi kantornya ada di mana, bisa dibayar pakai apa, ada bisa buat WhatsApp juga. Nah, karena kan orang Indonesia kebanyakan pakainya WhatsApp ya. Terus next website ini ada Santika Bali Trans. Nah, ini salah satu tempat rental yang sering gue pakai juga kebetulan. Jadi ini gue kepoin websitenya. Oke, lumayan ya, ada juga transparan, kasih tahu harganya. Kalau kita sama mobil itu ada berapa. Oke, ada mobil mewah juga di sini. Terus kelebihannya mereka ya, udah sebutin di sini. Galeri ini lebih kayak foto-foto pelanggan ya. Setiap kali kayak mereka sewa itu pasti kita akan difoto gitu sih sama mobilnya. Sini nomor WhatsAppnya, langsung dia stop di sini. Tapi orangnya perlu ketik dulu, simpan dulu di ini baru. Oke, temenin di sini dulu. Tapi ini bagus. Langsung ada nomor rekening di sini juga, alamat lengkap, email, jam kerja, pasang jam berapa aja. Kita lihat page yang lain. Loadnya agak lama ya. 1, 2, 3, 4, 5 detikan. Oke. Terus next. Nah, ini paling bagus UI-nya ya. Kalau dari segi tren yang sekarang lumayan sih nih dibandingin website yang lain. Mungkin ini mau fokusnya di mobil-mobil zaman dulu sih, kayak si Jimny, Karimun sotoy gue. Terus ini ada Suzuki APV, ada Karimun, Jimny, Xenia. Coba kalau mau sewa yang Jimny, enggak sih. Oke, jadi ini bisa buat 2 orang, manual, ada AC-nya, harganya segini. Sama deposit itu 150. Jemputnya di mana, kita bisa pilih ya. Antar di jemput, antar di mana, hotel namanya. Ini ada kayak semacam call to action dari si timnya mereka, dari 3 referensi
bukan 3, berapa nih? 5 referensi yang udah didapat. Pertama-tama kita akan screenshot dulu. Wah, ini satu yang gue temuin, tapi basisnya dia di LC, jadi kita screenshot dulu semuanya. Screenshot ya. Ini kita klik kanan, terus copy aja sampai nol ininya begini. Terus kita bikin file baru di Figma. Tunggu dia sampai kebuka. Kita namain dulu lengkap. Terus kita ganti dulu judulnya latihan biar nanti dicarinya gampang di file Figma kita. Terus kita paste yang tadi, Command V atau Ctrl V ya. Terus kita lihat ini lumayan pixelate sih, tapi ya nevermind, kita mau redesign juga. Terus close, jadi kita ambil yang punya trik juga. Oke, jadi setelah kita paste sama screenshot yang ada, yang tadi kita screenshot, terus kita paste semuanya di Figma, kita akan lihat persamaan apa aja sih yang ada di semua website rental mobil ini. Yang pertama adalah section yang paling atas, ini namanya menu bar. Jadi menu bar ini biasanya berisi logo sama call to action button. Jadi kalau dilihat yang lokal, ini sama-sama sih, kayak ada logo sama button fix link, call to action buttonnya yang primary. Terus ini juga sama logo, call to action button. Terus logo juga, call to action button. Terus logo sama button-button. Nah, yang section kedua, ini biasanya diisi sama hero namanya. Hero tuh ada beberapa jenis ya, ada beberapa bentuk. Biasanya yang pertama ini dia fokusnya ke search bar, jadi hampir mirip kayak di Google gitu. Kalau Google, kita ketik Google, dia akan keluar search bar gitu kan. Jadi dia di website yang Turo ini fokusnya ke orang yang nyari yang ada di terdekatnya dia. Jadi dia akan masukin lokasinya dia ada di mana, terus baru akan cek availability si mobil ini adanya kapan aja, atau di kita as a user akan sewa mobil dari kapan, itu ada di sini. Terus kalau yang di track ini dia show aplikasinya mereka, jadi promosi, ini bagian promosi dari aplikasi track. Terus kalau yang balik car finder ini tuh dia highlight Jimny-nya, karena kan kebetulan emang banyak banget komunitas Jimny ya di Indonesia. Jadi kalau misalnya sewa mobil di mereka, kita bisa jalan-jalan di Bali dan explore gitu, di highlight kayak gitu. Terus kalau yang Sandrika ada highlight mobil mewahnya, terus juga kasih tahu kalau sewa Alphard di Bali itu kira-kira harganya berapa dan dapat apa aja fasilitasnya. Terus kalau yang Bali Rent Car ini dia promosi apa ya, kayak package jalan-jalan gitu sih. Let's see di yang live ini dia mana kalian ini. Jadi kalau misalnya kita mau ambil paket pur mulai dari harga segini, deskripsi singkatnya kayak gimana, terus kalau kita udah minat akan pencet tombol ini. Nah, ini tuh kalau sebagai user awam masih agak nyaru ya, apakah ini bisa diklik atau enggak, apakah ini button atau bukan. Terus ini juga WhatsApp, Facebook, sama Instagram. Ini sebenarnya lucu sih gimmicknya, cuman ini nggak standar button ya, jadi takutnya orang-orang yang belum terbiasa dengan bentuk button kayak gini akan nggak tahu tuh kalau ini sebenarnya adalah button.
ini juga kehalang sama tulisan, walaupun sebenarnya ini desainnya kekinian banget ya, cuman nggak sebagai user, nggak semua user itu paham kalau ini tuh bisa diakses, dan apalagi ketutupan kayak gini, pasti ini jadi pain point banget. Setelah kita lihat dari referensi tadi kan, berarti kita coba pikirin dan berempati ke user ya yang akan pakai website ini. Jadi misal contohnya gue kan sebagai turis yang datang ke Bali mau rental mobil, pertama apa sih yang gue cari biasanya adalah harga. Jadi kalau dilihat di contohnya website ini, harga nih kelihatan kan, ini harganya sangat transparan, dia state per mobil ini harganya berapa, dan ini ada lumayan lengkap informasinya dan manual sama matic. Terus selain harga, yang kedua tuh adalah jenis mobilnya. Nah ini jenis mobilnya udah ada, seperti ini, bagus ya. Coba kita lihat di website yang lain. Ini contohnya yang si Turo, dia ada jenis mobilnya juga. Terus kalau kita pilih, ini dia state juga harganya kira-kira berapa per harinya. Terus coba di yang lain, ini juga ada harganya ya. Oke, itu bisa jadi referensi. Terus yang ketiga adalah mobilnya ini available nggak pas kapan kita butuh gitu kan. Jadi kita gimana sih cara taunya kalau misal di website ini mau sewa yang si Karimun, kira-kira bisa nggak nih tanggal, ada nih tanggalnya, kalau gue mau sewa di tanggal 7 misal, kalau dia keluar berarti ada dong ya. Terus coba di yang bagian ini, kita harus cari tahu dulu via WhatsApp. Oke. Terus di yang Santika, kalau gue mau sewa, aduh mahal banget nih mobil, yang lain yang murah nggak ada ya. Ini deh, misal yang si Innova ya, Innova kalau mau booking misal tanggal 7 bisa nggak nih? Nggak bisa, tapi ini dia kasih tahu kalau tanggal yang warnanya putih itu berarti available, terus yang berwarna kayak gini berarti dia nggak bisa atau sold out ya. Di sini juga ada, wow, jauh banget di Dallas. Nggak bisa. Ini kayaknya orangnya belum ganti location ya, update sistemnya. Oke. Berarti kalau booking gimana? Harus booking. Website-nya nggak jalan sih. Berarti harus kontak ke sini, ke nomor ini. Oke. Terus tadi selain availability, kita kontak kemana yang tadi kan? Kalau mau pesan berarti kalau yang di Santika harus kontak ke WhatsApp ini. Kalau yang balik ke Finder ini kita harus isi dulu biodata baru bisa book now. Kalau yang si Bali Rentcard WhatsApp langsung, dan yang ini harus isi form dulu kalau nggak salah. Nah, ya kan itu. Nah, setelah itu biasanya kita akan cari tahu kualitas atau review dari orang yang pernah pakai jasa rent-car ini. Jadi kita akan cari tahu ini, kan ada ratingnya ya. Jadi mobil ini yang disewain sama dia, reviewnya kayak gimana. Kita akan cari tahu bagus atau enggak. Ini jadi salah satu bahan pertimbangan kita akan sewa mobil ini di penyedia sewa mobil ini atau enggak gitu ya. Nah, di sesi review kita akan bacakan review satu-satu atau cuma sekilas apakah mobil ini worth it kita sewa atau enggak. Nah, biasanya di website itu rata-rata akan state feedback dari user sebelumnya itu
di website masing-masing, atau kita bisa cari juga di Google Review, di Google Maps, atau pas kita cari websitenya ini. Misal contohnya di balik Car Finder ini kan dia nggak ada reviewnya ya, cuman ada review di sini. Nah, kira-kira apakah nge-link dengan Google Review beneran? Oke, dia nge-link ya. Jadi kita bisa lihat nih newest review pengalaman si user sebelumnya itu kayak gimana. Kalau emang kita udah yakin sama reviewnya kan berarti itu tandanya user punya keputusan decide untuk sewa mobil di si Bali Car Finder ini. Terus kira-kira apa lagi sih? Nah, setelah kita lihat review, pertimbangannya juga pasti kita akan melihat kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan lain di luar yang tadi kita mau cari dari harga jenis mobil. Terus ada kan FAQ itu biasanya kalau di rental mobil, kalau misal ada cacat atau scratch gitu kita sewa, kira-kira akan didenda atau enggak ya, atau kira-kira berapa sih dendanya, terus apakah ada depositnya atau enggak. Itu sangat disarankan ada bagian si FAQ ini, karena kan jangan sampai tiba-tiba kita nggak ngerasa kita scratch si mobil ini ada tagihan di belakang gitu. Jadi si FAQ ini yang bakalan ngejawab sih, kayak apakah akan diantar jemput atau enggak, atau kalau misal kita tiba-tiba nggak jadi sewa akan kayak gimana. Itu jadi section ini juga penting sih. Oke, jadi sekarang waktunya kita untuk mulai ngedesain ya. Yang pertama itu kita mau bikin yang bagian menu barnya dulu. Jadi kita mesti logo sama menu di sini. Kita coba redesign yang ini deh. Si Bali Car Finder ini. Kita ambil logo. Bisa nggak? Oh, bisa ya. Kita ambil logonya dulu. Coba aja di Google. Mana lagi? Kita bisa screenshot aja. Screenshot dari note. Kita langsung masukin hasil screenshotannya ke bookmark. Kita drag aja dari file download atau file desktop hasil dari screenshotan. Terus ini kan agak belang, kita rapihin dulu. Remove background. Oke. Terus kita akan masukin menu itu harga, terus duplikat jenis mobil, duplikat ini kontak